sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan 7. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Selamat pagi, jemaat yang diberkati Tuhan. Hari ini dalam persekutuan doa pagi adalah hari yang pertama, tanggal 6 Desember ini. Ya, kita mulai memasuki bulan Desember. Kita akan menghayati makna kelahiran Kristus. Maka, kalau tema hari ini saya memberikan judul adalah Orang Kristen Harus Radikal. Menarik sekali. Menjadi pengikut Kristus harus radikal. Maka mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, kami boleh mendengarkan firman Tuhan dalam persekutuan doa pagi secara online ini Tuhan. Kiranya pujian yang kami naikkan, firman Tuhan yang kami dengarkan, itu semua boleh kami pahami seturut dengan kehendak-Mu, sehingga menghasilkan karya nyata dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, agar ia juga boleh menyampaikan firman dengan baik. Walaupun kami berpisah ruang, waktu, Tuhan tolong, agar ketika kami mendengarkan sabda Tuhan, kami boleh memahami pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Orang Kristen harus radikal. Kita baca surat Roma pasal yang ke-15, mulai ayatnya yang ke-14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sendiri dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku
tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa dan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah ya kita yang mau memahami kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia ada di Korintus. Kira-kira sekitar tahun 55 atau 56 Masehi. Jadi ketika ia di Korintus, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Apa artinya ini? Artinya Rasul Paulus mencoba untuk menjaga identitas Kristen yang telah dimiliki oleh jemaat di Roma dengan sungguh-sungguh. Bahwa surat Roma intinya itu bahwa menerima Kristus adalah sebuah anugerah. Kita tahu bagaimana kehidupan di Roma, kota metropolitan pada zamannya. Segala keyakinan ada, segala gaya hidup ada. Dan akhirnya sebagai agama, sebagai pengakuan, sebagai iman, bentuk iman yang baru, pengikut Kristus harus menunjukkan identitas kekristenan yang sungguh-sungguh dapat membawa orang kepada Kristus. Di sini kita pahami bahwa Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus itu dengan sungguh-sungguh. Dan jemaat di Roma sungguh-sungguh menunjukkan integritasnya sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Jemaat di Roma setelah menerima Kristus, mereka berbalik arah. Mereka radikal. Mereka tidak kembali kepada kehidupannya yang lama, tetapi mewujudkan identitasnya yang baru. Sehingga Rasul Paulus yakin, walaupun ia ada di Korintus, menulis surat di Roma, ia tahu bahwa ia mendengar kabar, mendengar berita, bahwa jemaat di Roma sungguh-sungguh melakukan yang baik, memiliki pemahaman yang baik sebagai pengikut Kristus, dan melakukan kehidupan sebagai saksi Kristus. Jadi pengetahuan yang ada diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Bagaimana dengan kita? Setelah sekian lama kita menjadi pengikut Kristus, adakah perubahan besar terjadi dalam hidup kita? Dan kita betul-betul radikal. Radikal itu apa sih, Pak? Aku sering mendengar kata radikal itu yang tidak baik. Nah, ini radikal adalah secara pemahaman, secara mendasar, prinsip dasar radikal itu ya. Radikal juga bisa perubahan yang besar, perubahan yang tidak kembali pada kehidupan yang lama. Dan radikal adalah sebuah perwujudan tindakan yang baru. Dan itu diterimanya dan tidak dihilangkan lagi. Itu radikal.
Maka orang Kristen harus radikal. Setelah ia menerima Kristus, ia tidak kembali kepada kehidupannya yang lama. Seperti jemaat di Roma, bahwa Rasul Paulus akhirnya yakin sungguh-sungguh akan kehidupan yang baru. Coba kita ingat-ingat. Setelah menjadi pengikut Kristus, adakah perubahan yang radikal dalam pola pikir dan perbuatan kita? Dan ini harusnya kita wujudkan. Dan perubahan yang radikal itu adalah anugerah. Kalau kekuatan kita sendiri, kita tidak mungkin dapat menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus. Betul ya? Kita ini lemah. Tanpa pimpinan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, kita tidak bisa hidup baru. Maka teruslah berdoa, teruslah rendah hati, teruslah sungguh-sungguh memohon agar perubahan itu nampak nyata dalam hidup kita. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, kata Rasul Paulus, anugerah Allah telah ada dalam dirinya. Kasih karunia Allah telah ada dalam dirinya. Kalau kita memahami menjadi pengikut Kristus adalah sebuah anugerah, maka itu akan memberikan dampak kerendahan hati dan kesungguhan hati. Rendah hati adalah ketika kita menjadi orang Kristen itu bukan karena kehebatan kita sendiri, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena pemahaman kita, tetapi karena anugerah Tuhan yang memilih kita, dan itu harus kita syukuri. Mari umat yang diberkati Tuhan, kita menyadari bahwa tidak ada yang bisa kita sombongkan dari diri ini. Itu semua karena anugerah. Maka ketika kita hidup karena anugerah, dengan demikian kita mengetahui apa yang benar dan melakukan yang benar. Pemahaman-pemahaman agama kita, dogma-dogma kita, ajaran-ajaran kita, kita wujudkan menjadi karya kedamaian. Seorang Kristen harus membawa damai di keluarganya, kepada pasangannya, kepada suami, istri, orang tua, anak. Seorang Kristen harus memberikan perubahan yang besar dalam lingkungan pekerjaan, dalam komunitas gerejanya, dalam jemaatnya. Maka, sudahkah radikal ketika kita hidup sebagai seorang Kristen yang menyandang status identitas kita sebagai suami, istri, orang tua, anak, sebagai apapun yang kita miliki. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Rasul Paulus menulis suratnya untuk mengembalakan jemaat-jemaat yang ia dampingi, yang ia didik. Tujuannya adalah agar iman yang diterima sebagai pengikut Kristus tidak menjadi hilang. Nah, di dalam segala kerendahan hati itu, kita perlu menunjukkan pola hidup yang radikal. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Ini artinya bahwa sebagai pengikut Kristus, perubahan besar, sikap hidup yang baru itu kita wujudkan karena kita telah mengalami pemeliharaan Tuhan. Sadar akan karya Tuhan dalam hidup kita. Ia yang menjaga kita, Ia yang memberikan kita kebaikan. Dan kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kalau kita yakin bahwa Allah adalah Allah yang hidup, maka Allah yang hidup itu berkarya nyata atas hidup kita. Karena hidup ini anugerah, maka mari kita wujudkan identitas kita dalam integritas sebagai pengikut Kristus yang radikal, yang sungguh-sungguh memahami anugerah itu sehingga mewujudkannya dalam kehidupan nyata.
Dan kita melihat karya Allah itu nyata atas hidup kita. Kalau begitu, apa sih hebatnya kita? Enggak ada. Yang hebat adalah Tuhan yang berkarya atas diri kita. Maka ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, kehidupan kita, mari kita rasakan anugerah itu dengan sukacita. Bahwa kita hidup karena Tuhan hidup dalamku. Dan kita menyatakan Injil Kristus dalam setiap langkah hidup kita. Ketika kita mengambil pilihan hidup sebagai murid Kristus, maka orang lain akan merasakan dampaknya. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukan di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang. Supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan oleh orang lain. Ayat ke-20 ini menggambarkan sebuah kerendahan hati Rasul Paulus. Ia tidak ingin bahwa kehadirannya itu menimbulkan perpecahan. Dan dia dapat menempatkan diri bahwa ketika ada orang lain juga yang berkarya atas Tuhan, dalam Tuhan, untuk Tuhan. Dan dia tidak ingin merebut kepercayaan orang tersebut. Tetapi aku mempunyai tugas sendiri, orang lain mempunyai tugas sendiri untuk memberitakan Kristus. Maka mari kita bersama-sama mewujudkan hidup sebagai pengikut Kristus, sebagai hamba Tuhan. Bahwa kerendahan hati Rasul Paulus ini menunjukkan bahwa ketika kita melakukan apa yang benar sebagai pengikut Kristus, kita melakukannya dengan tetap rendah hati. Dan dengan demikian, Bapak Ibu, saudara yang berkati Tuhan, orang Kristen harus radikal. Radikal karena kita hidup berdasarkan anugerah. Dan karena kita hidup berdasarkan anugerah, maka ayo kita wujudkan integritas kita yang utuh sebagai pengikut Kristus. Melakukan apa yang ingin Tuhan wujudkan dalam hidup kita. Sehingga orang lain sadar Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus adalah Tuhan yang hidup. Dan dengan demikian kita sungguh-sungguh mengagungkan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan. Selamat menjadi pengikut Kristus yang radikal. Radikal dalam mewujudkan damai sejahtera Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersukacita ya Tuhan, jika hari ini kami masih hidup, artinya bahwa Engkau masih memberi kami anugerah. Engkau masih memberikan kami kasih karunia, agar kami boleh menjalani kehidupan kami dengan mewujudkan, menampilkan, melakukan identitas kami sebagai pengikut Kristus. Maka ya Bapa dalam surga, biarlah firman Tuhan tadi sungguh-sungguh kami lakukan ketika kami hidup dengan radikal sebagai pengikut Kristus. Menyatakan sikap hidup yang betul-betul menjaga integritas sebagai pengikut Kristus dimanapun kami berada. Dan di dalam apapun yang kami lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Dan kami layak disebut sebagai saksi-saksi Kristus. Bapa di dalam surga, untuk itu berkatilah keluarga kami dalam segala sukacita. Biarlah relasi kami dalam keluarga, sebagai orang tua, anak, menantu, cucu, besan, apapun itu Tuhan, biarlah kami menunjukkan identitas Kristen kami dalam keluarga. Ketika kami bekerja, kami yang adalah pekerja-pekerja yang pengikut Kristus, kami juga melakukan hal yang baik dalam pekerjaan kami. Di toko, di kantor, di rumah, bahkan kami yang bekerja ketika kami sebagai pengemudi ojek, motor, mobil, itu semua kami lakukan bukan semata-mata untuk mencari
berkat, rezeki untuk kami, tapi juga kami menjadi alat di tangan Tuhan dalam memuliakan Tuhan dalam pekerjaan kami. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita untuk kebaikan kehidupan kami. Tuhan, situasi pandemi COVID-19 masih kami waspadai. Maka pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami boleh menjaga diri dan menjaga kehidupan orang-orang di sekitar kami dengan menjaga protokol kesehatan. Selain kami menjaga diri kami dengan baik, istirahat yang cukup, makan yang teratur, sehat, dan pikiran penuh sukacita, penuh kegembiraan ketika kami harus menghadapi bahaya virus COVID-19 ini Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersukacita untuk semua proses pemulihan pasca operasi yang dilakukan, pemasangan ring di jantung yang dilakukan oleh Pak David Senas. Kiranya Pak David Senas makin dipulihkan, maka dalam usia lanjutnya Pak David boleh merasakan sukacita dan makin siap menjadi pelayan Tuhan dimanapun Engkau akan memberkati memimpin Pak David Senas. Bapa di dalam surga, kami berdoa secara khusus juga dengan segala kerendahan hati. Kami mohon penghiburan, sukacita untuk keluarga-keluarga yang mengalami duka cita karena mereka kehilangan ibundanya, mereka kehilangan kakaknya. Ya Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati keluarga-keluarga yang berduka cita karena kehilangan anggota keluarganya. Untuk keluarga almarhumah Ibu Vivi Umala, untuk keluarga almarhumah Ibu Sri Mawati, untuk keluarga almarhumah Ibu Chong Jun Sip, dan untuk almarhum Bapak Ruben Darmawan. Ya Tuhan, ketika mereka, keluarga-keluarga itu kehilangan mereka yang kami sebutkan namanya itu Tuhan, berkatilah agar sebagai keluarganya, bagian keluarganya, saudara, anak, mereka merasakan sukacita. Mereka yakin bahwa Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang telah memberikan mereka yang dikasihi ke dalam dunia, dan Tuhan juga yang telah memanggil pulang mereka yang kami sebutkan namanya itu. Berkatilah keluarga untuk melanjutkan kehidupan dengan penuh damai sejahtera. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan menghadapi tes-tes akhir semester atau yang sudah selesai. Tuhan tolong agar mereka boleh mempersiapkan diri untuk menghadapi tes akhir semester dan kesehatannya didukung, konsentrasi belajar sehingga mereka boleh berhasil dalam melaksanakan tes akhir semester Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk GKI Surya Utama, keluarga kami yang kedua ini. Engkau akan memberkati GKI Surya Utama dengan semua kegiatan dan tugas-tugasnya Tuhan. Tugas untuk menyatakan damai sejahtera. Kami berdoa untuk majelis jemaat sebagai pemimpin, dan majelis jemaat GKI Surya Utama makin memahami karya kasih Tuhan yang harus diwujudkan dalam kehidupan bergereja di jemaat GKI Surya Utama. Kami berdoa untuk panitia Hari Raya Gerejawi yang sedang bersiap-siap memikirkan berbagai macam kegiatan untuk menyambut Natal. Kiranya setiap minggu Advent kami boleh merasakan lawatan firman Tuhan, lawatan kasih Allah, sampai nanti puncaknya pada hari Natal kami merasakan sukacita yang sejati karena Kristus lahir dalam hidup kami. Maka berkatilah panitia Hari Raya Gerejawi agar boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk penyusunan program kerja tahun pelayanan yang akan datang. Kiranya evaluasi program kerja yang telah dilakukan setiap badan pelayanan, majelis jemaat, dan semua bagiannya boleh terlaksana dengan baik, sehingga setelah evaluasi program dapat menyusun program-program kerja yang baik untuk tahun pelayanan 2003-2024. Berkatilah kami Tuhan, jemaat GKI Surya Utama. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk semua proses pemulihan pasca gempa di Cianjur, baik pemulihan fisik, sarana, rumah, maupun pemulihan keadaan batin, keadaan jiwa
korban bencana alam, gempa bumi di Cianjur. Pimpinlah Tuhan mereka agar mereka boleh merasakan penghiburan dan kebaikan, dijaga kesehatannya, diberikan makanan yang layak, obat-obatan yang baik Tuhan, sehingga baik tubuh maupun keadaan jiwanya kembali merasakan kekuatan. Kami berdoa untuk setiap relawan yang ada di Cianjur yang sedang berusaha untuk memulihkan. Maka mau dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga tertentu kiranya boleh melaksanakan tugasnya. Bapa di dalam surga, terima kasih. Inilah doa-doa kami itu Tuhan, dengarkanlah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan